Ini aku anakku, maka ini aku anakku, maka jangan seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakku, ini aku anakku, maka jangan seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku. Ya, ternyata susah, lidahnya ikut melintir ya. Kata pokok kakekku, kok kaku-kaku. Kuku, koko, kakak kakekku. Hampir ya. Oke, kesempatan berikutnya nih. Masih ada lagi. 60 sampai 74. Siapa? Coba katakan. 60 sampai 74 maksud saya. 60 R lanjut. Lalu yang 75 sampai 90 disebut sebagai lanjut usia tua. Ya, lanjut usia tua, kata tua begitu ya. Siapa coba kakaknya? Hebat ya. Itu berarti anugerah Tuhan luar biasa. Umur kita 70 tahun, kata firman Tuhan. Kalau lebih berarti kita diberi anugerah kekuatan. Tetapi 90 tahun ke atas, coba akan siapa nih? Kata Freddy, ya 90 tahun ke atas ya, ini disebut lanjut usia, sangat tua ya. Very cool. Dan kalau Tuhan beri usia memasuki lanjut usia, saya bertanya, itu anugerah bukan? Ya. Jadi bagaimana seharusnya perasaan dan penilaian saya dengan anugerah usia lanjut dan melihat dengan sungguh bahwa usia tua itu rahmat tuh, tidak semua diberi rahmat itu. Dan kalau kita diberi, firman Tuhan katakan karena panjang umur dan lanjut usia kita akan ditambahkan kepada itu berkat. Kalau kita diberi usia lanjut itu berarti kita diberkati. Dan itu kata yang saya harus gumuli. Untuk saya harus berkonfrontasi dengan dunia, karena hampir semua anugerah tua itu diiringi dengan kata aku dan oh. Tetapi tadi kita mendengar ada alternatif untuk kita bilang sekarang saya sudah. Itu berarti ada hal yang lebih baik, ada hal yang lebih indah, ada semuanya yang tidak ada di masamu. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Keindahan orang tua adalah apa kan? Tadi baru disebut apa? Uban. Jadi saya tidak pandai sekarang ya. Jadi firman Tuhan bilang uban itu jelek atau indah? Jelek atau indah? Keindahan, saya baca lagi ya. Ini firman Tuhan katakan bahwa keindahan orang tua indah kan? Apa indahnya? Di mana? Uban. Dan itu salah satu tanda daripada orang tua. Apa saja kalau saya lihat di cermin ada orang tua. Ubanan, ribut garis, lalu apa lagi? Atau mata, ya. Banyak hal yang dunia akan tidak indah, tapi firman Tuhan katakan indah itu cantik, indah itu kan, indah itu bagus, saudara. Ya. Jadi uban itu indah, yang dikatakan dalam firman Tuhan. Adakah yang berani benar-benar menyatakan itu amin?
Lalu saya membaca Kejadian 12. Dalam Kejadian 12 itu dikisahkan, tahu kisah Abram dan Sarai? Apa yang terjadi antara Abram dan Sarai dalam Kejadian 12? Oleh karena masalah yang sukar, paceklik, mereka mencari hidup pergi ke Mesir. Kan? Setelah pergi ke Mesir, apa kata Abram kepada Sarai? Apa kata? Karena wajah paras itu cantik, sangat cantik. Ya, kata dari Abraham. Maka jangan kamu bilang kalau kamu itu istriku. Bilang kalau kamu itu saudara. Ya. Sebab kalau nanti orang Mesir melihat kamu, dia akan membunuh aku kalau tahu aku ini suami. Benar nggak yang dilakukan Abraham? Untuk pertimbangan logika sih, tetapi dia menyangkali kenyataan bahwa pernikahannya menjadi rahasia. Kan? Pernikahannya menjadi rahasia bahwa dia suami istri. Tapi yang ingin saya katakan, pada waktu kemudian suku-suku mereka masuk ke Mesir, orang Mesir melihat cantik kan? Wow, aha, gitu ya, cantik bukan main. Ya, bukan hanya orang Mesir, sampai rajanya Firaun tertarik kan? Tertarik. Lalu saya tanya, Sarai ini cantiknya seperti apa? Dan saya mau berani bayangkan Sarai ini cantiknya seperti apa. Jadi saya mau ajak saudara kalau Sarai umurnya menjelang 70 tahun. Nah, saya pakai gambaran ya. Jadi wanita ini umurnya berapa? 70, menjelang 70. Ada di sini yang 70 tahun. Kan 70 tahun. Kira-kira buat zaman sekarang ini ada nggak orang 70 tahun cantik? Dan masih protes seperti orang yang menarik. Saya rasa semua yang sudah dapat Medicare, siapa yang dapat Medicare? Buat zaman sekarang tidak ada gambaran cantik untuk Sarai. Tak ada orang umur 70 menjadi objek yang cantik. Jadi saya tanya, kira-kira yang dimaksud cantik di firman Tuhan ini umur 70 kira-kira kayak apa sebenarnya? Tidak mudah, enggak? 70 tahun. Apakah itu berarti orang kuno itu punya standar cantik lain dengan sekarang? Kira-kira ya enggak? Nah, setelah saya teliti ya, saya lihat gambar-gambar orang cantik zaman dulu, apalagi kayak di Mesir, apalagi di India, nggak ada orang cantik seperti artis sekarang ini yang kurus, kering, cekik, semua digambarkan baik, semak semua. Nggak saya itu maksimal gitu. Coba lihat orang cantik zaman India dulu, ada yang kurus, cekik. Ini tidak kelaparan zaman dulu. Saya lihat gambar-gambar wanita-wanita patung zaman dulu di Eropa. Cekik-cekik nggak? Ya semak-semak semua. Lalu saya lihat di Afrika, wanita yang tercantik itu lehernya, panjangnya itu mungkin 2 kali lipat saya. Karena dalam budaya mereka, sejak bayi wanita itu sudah diberi ditambah terus, semakin panjang semakin cantik. Jadi konsep cantik itu dibuat siapa? Manusia. Yang lebih aneh lagi saya lihat di Afrika juga,
Yang paling cantik itu kalau bibirnya buber sampai, caranya gimana? Dikasih itu sejak bayi, semakin nanti kue pajak, wah sengok bagus, ya. Cantik, indah, menarik. Dan pada waktu saya lihat buku saya, nenek saya, kakinya itu melengkung begini. Kalau jalan, ini. Dan kalau saya bilang, kalau saya cantik jiwa. Semakin semakin kecil, semakin cantik. Dulu zaman. Jadi kecantikan itu sebetulnya adalah persepsi produk dari kebudayaan. Dan adakah kita sadar bahwa baik film, baik iklan itu sedang mengkompetisikan antara wanita muda dengan wanita tua. Kira-kira menang yang mana? Alah bukan yang tua. Jadi kalau kita mau tetap cantik harus seperti orang muda. Maka serum, permak, semua dibikin. Kalau nggak bisa ya operasi plastik, kan? Supaya kita bisa tetap disebut cantik. Tetapi saya mengajar kita di dalam kita tidak hanya di dalam konsep cantik sebagaimana yang dibuat oleh manusia zaman sekarang ini, bahwa orang yang ganteng, orang yang cantik itu kalau tetap bisa mempertahankan muda, awet, bisa nggak kita ini? Nah kalau kita nggak bisa muda lagi, jadi lanjut usia sudah dipermak ya sudah, malah dipermak operasi plastik jadinya malah ada yang dan orang korban dari operasi plastik macam-macam enggak? Ya. Apakah berarti kemudian kita ini kehilangan kecantikan kita, maka kita ini kehilangan kegantengan kita? Apakah yang dimaksud cantik di dalam firman Tuhan mengenai Sarah ini, saya tanya, itu bukan cantik secara fisik, tetapi mungkin Sarah itu dikatakan dia baik hatinya, atau dia ini penolong, jadi inner beauty. Tapi sungguh-sungguh kita berkata bahwa Sarah itu cantik. Apa yang dikatakan cantik? Parasnya dinilai oleh cantik sedemikian rupa. Dan saya yakin bahwa di mana Tuhan cantik dan indah itu punya kriteria yang berbeda. Cantik di usia muda tidak harus kita pakai sebagai kriteria cantik di usia tua. Saudara lihat bayi cantik kan? Kalau dia cute cantik. Tetapi cantiknya itu akan beda dengan konsepnya. Ya, apakah kita bisa bilang bayi itu cantik kalau dia itu punya kecantikan seperti atau anak-anak kita sebut juga cantik. Dan orang dewasa juga memiliki kecantikannya sendiri. Tak ada kita dapat lihat bahwa dalam firman Tuhan orang yang lanjut usia merasa kehilangan kecantikannya. Semakin kita melihat konsep daripada cantik itu seperti dikatakan tadi oleh semakin kita lihat bukan, semakin kita lihat kerutan, semakin kita tahu bahwa dia mengalami begitu banyak suka dan duka kehidupan. Kerut di wajah ini menandakan perjuangan dalam kehidupan, dan orang melihatnya itu sebagai keindahan. Uban adalah keindahan, tanda bahwa pengalaman hidup, kebijaksanaan dan sebagainya. Sehingga keindahan, kecantikan tidak dilihat dalam kriteria bahwa kulit itu harus mulus dan sebagainya. Tetapi keindahan itu dilihat dalam totalitas di dalam diri manusia. Dan kita lihat bahwa Sarah dikatakan cantik dalam hal ini. Membawa apa? Satu pergumulan dalam diri saya. Kalau Tuhan
mencipta kita dengan dahsyat dan indah. Dan kalau Tuhan membawa kita sampai di usia lanjut, semuanya itu adalah semuanya itu adalah anugerah. Dan jangan kita masuk dalam propaganda persaingan dengan orang muda, lalu kita ini dipaksa baru indah kalau sama seperti orang. Itu distorsi mengenai kecantikan. Ya. Sebagai orang tua kita dapat lihat betapa cantiknya Florence. Kalau saya bilang setiap ke gereja bertemu dengan Tante Leni, saya bilang Tante Leni cantik. Kita harus paham bahwa cantik yang dimaksud dalam firman Tuhan tidak selalu konsep seperti dunia, bahwa kita harus seperti orang dulu. Keceriaan kita, kesukacitaan kita, pengalaman kita, hikmat kita, pengalaman kita, dan semuanya dalam kehidupan kita itu adalah keindahan, kecantikan, dan kenangan. Semakin banyak perut di wajah, semakin menandakan kalau orang muda membanggakan ototnya karena banyak mengangkat beban sehingga semakin besar ototnya, dikatakan itu ganteng dan gagah. Orang tua menyatakan semakin banyak perutnya, semakin banyak dia mengalami asam dan garam dan banyak pengalaman dalam kehidupan, dan itu adalah keindahan. Ya. Nah, mari kita sambut rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau toh usia berapapun kita diberi, kalau itu anugerah Tuhan, itu adalah karunia yang harus kita syukuri, ya. Kita tetap bersuka cita di dalamnya, dan kita diajak sebagai